Oke, halo semua. Selamat datang kembali. Hari ini nih, kita bakal ngebahas sesuatu yang, wah, unik banget. Sebuah konsep game yang tujuannya itu mengubah hidup kita sendiri jadi sebuah permainan. Siap buat naik level? Yuk, kita mulai. Coba dibayangin, gimana kalau seluruh hidup kalian itu bisa diubah jadi semacam RPG yang epic? Setiap tantangan itu jadi quest, setiap keahlian baru yang kita pelajari, itu beneran jadi skill di character sheet kita, dan iya, setiap hari itu jadi kesempatan buat naik level. Konsep ini kedengarannya asik banget kan buat para gamer? Tapi gimana kalau ini diterapin secara harfiah? Nah, ternyata ada loh yang mikirin ini, ada sebuah konsep atau kerangka kerja yang namanya leveling up reality. Jadi ini adalah sebuah ide buat ngegabungin mekanik game sama pengembangan diri. Dan yang bikin beda, semuanya ini dibingkai dalam perspektif spiritual yang, cukup spesifik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dunia adalah sebuah dungeon. Biar kita benar-benar paham gimana cara kerjanya, kita harus mulai dari filosofi dasarnya dulu. Gimana sih game ini memandang dunia tempat kita tinggal? Ini fondasinya. Jadi, konsep intinya tuh simple tapi dalam banget. Anggap aja dunia kita ini kayak dungeon raksasa. Eits, ini bukan berarti dunia tuh tempat yang serem ya, tapi lebih ke sebuah arena yang penuh tantangan sekaligus penuh hadiah. Jadi setiap interaksi, setiap kesulitan, bahkan setiap pencapaian, itu semua bagian dari penjelajahan besar ini. Dan kalian, iya, kalian pemain utamanya. Dan layaknya RPG yang seru, pasti ada konflik utamanya kan? Ada pertaruhan yang besar. Nah, di sini, misi utama kalian adalah menjaga poin hati kalian supaya tetap di atas nol. Di sisi lain, ada antagonisnya, yang di sini tuh direpresentasikan sama iblis dan pasukannya. Yang ya, kerjaannya cuma satu, bikin poin hati kalian jadi nol. Terus, apa yang terjadi kalau poin hati kita sampai nol? Ya, itu game over. Dalam kerangka spiritualnya, kondisi ini disebut ar-rawan. Ini istilah dari ajaran Islam yang ngegambarin kondisi hati yang udah ketutup total sama kesalahan. Jadi, ibaratnya pintu ke kebenaran udah kekunci rapat. Itu akhir permainannya. Oke, lanjut ke bagian kedua, membangun karakter unik kalian. Nah, ini nih bagian yang seru. Gimana caranya game ini bikin avatar yang bener-bener kalian banget? Ini bukan sistem yang satu untuk semua ya, tapi bener-bener tentang nemuin kekuatan unik kalian masing-masing. Proses bikin karakternya tuh gampang dan personal banget. Jadi, kalian mulai dengan jawab kuis singkat cuma 10 pertanyaan. Dari situ, hasilnya bakal nentuin tipe kepribadian MBTI kalian. Nah, berdasarkan hasil itu, sistemnya bakal ngasih kalian sebuah kelas atau kelas RPG yang paling pas sama potensi kalian. Dan ini dia kelas-kelasnya. Ada warrior, healer, rogue, tank, mage, dan assassin. Kerennya, sistem ini ngehubungin sifat-sifat kepribadian kita ke peran-peran RPG yang udah kita kenal. Misalnya, kalian itu pemimpin alami, mungkin kalian seorang warrior. Atau kalian pemikir yang analitis banget, bisa jadi kalian itu rogue. Jadi sistem ini pakai archetype yang familiar buat bantu kita ngerti kekuatan bawaan kita. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Misalnya nih, hasil MBTI kalian itu ISTJ, yang dikenal terstruktur dan suka mimpin. Nah, kelas kalian adalah warrior. Beda lagi kalau kalian INFP, yang empatinya tinggi dan peduli sama orang lain. Kalian bakal masuk kelas healer. Jenius banget kan cara ngehubungin psikologi modern sama fantasi RPG kayak gini. Oke, bagian 3. 3 langkah untuk menang. Karakter udah jadi nih. Terus, gimana cara mainnya? Gimana cara kita menang di dungeon kehidupan ini? Ternyata, alur permainannya itu intinya ada di 3 langkah ini. Gameplay loopnya itu kayak siklus gitu. Pertama, kita nentuin tujuan hidup dengan niat yang lurus. Ini main quest kita. Kedua, kita fokus ke masa kini. Kita kasih respons terbaik buat setiap kejadian yang datang. Ini aksi kita di tiap level. Dan ketiga, kita terus-terusan ningkatin ilmu dan keahlian kita, alias grinding, buat ngedukung 2 langkah tadi. Nah, siklus inilah kuncinya. Dan semua mekanik game ini bisa kita ringkas jadi satu rumus yang powerful ini. Peristiwa plus respons sama dengan tawakal. Peristiwa itu kan takdir, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Tapi respons, nah itu pilihan kita. Gabungan keduanya, menurut game ini, bakal menghasilkan tawakal, alias pasrah dan percaya sepenuhnya sama hasil dari Tuhan. Lanjut ke bagian 4, keahlian, misi, dan peringkat. Nah, ini dia nih, bagian yang paling bikin nagih di setiap RPG. Ngebuka potensi sejati kita.
Yuk kita lihat sistem kekuatan dan progresinya. Sama kayak di game favorit kalian, ada skill yang bisa dibuka dan level yang bisa dicapai. Dengan disiplin dan latihan spiritual, pemain bisa ngebuka yang namanya keahlian ultimate. Dan nama-namanya, wah keren banget. Coba bayangin punya perlindungan ilahi, di mana urusan kita tuh rasanya dipermudah secara ajaib. Atau indra ilahi, yang bikin kita bisa fokus dan tenang di tengah kekacauan. Ini bukan sihir ya, tapi hasil dari latihan spiritual yang konsisten. Dan ini ibarat skill pamungkas yang tersembunyi. Kayak semacam divine limit break. Konsepnya gini, buat mereka yang konsisten menjaga ketakwaannya, bakal selalu ada jalan keluar yang benar-benar nggak disangka-sangka, bahkan di situasi yang kelihatannya udah buntu, persis kayak yang dijelasin di ayat ini. Sistem progresinya juga jelas banget dan bikin puas. Jadi setiap kali kita nyelesain misi atau quest dalam hidup sehari-hari, kita dapat kredit. Makin banyak kredit yang kita kumpulin, ya makin tinggi peringkat kita. Mulai dari rank F, terus naik sampai puncaknya di rank SSS. Jadi ada jalur yang jelas buat jadi versi terbaik dari diri kita. Oke, bagian terakhir, bermain untuk sebuah tujuan. Kita udah lihat dunianya, karakternya, aturannya. Tapi, buat apa ini semua? Apa sih tujuan akhirnya? Nah, jawabannya, ini lebih dari sekedar ngumpulin poin atau naik level. Tujuan utama dari game ini adalah mencapai kondisi yang disebut ihsan. Sederhananya, ini adalah level kesadaran tertinggi. Coba bayangin kita hidup seolah-olah kita bisa melihat Tuhan, atau paling tidak kita sadar penuh kalau Tuhan selalu melihat kita. Setiap tindakan kita jadi dilakukan dengan standar tertinggi, karena kita tahu kita sedang diawasi. Nah, ini poin pentingnya. Sistem ini beda. Kalau banyak sistem lain cuma fokus ke produktivitas aja, atau cuma ke ngebangun kebiasaan, yang ini tuh holistik. Semuanya diintegrasiin. Pertumbuhan spiritual, kesuksesan di dunia, pembentukan karakter, sampai interaksi sama komunitas. Semuanya jadi satu perjalanan yang utuh dan bermakna. Pada akhirnya, konsep kayak leveling up reality ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang menarik. Mungkinkah gamifikasi keyakinan ini bisa jadi masa depan dari pengembangan diri? Dengan mengubah prinsip-prinsip spiritual jadi mekanik game yang asik, bisa jadi ini adalah cara baru yang ampuh buat orang-orang terhubung lagi sama keyakinan mereka sambil terus memperbaiki diri. Mungkin aja masa depan pengembangan diri ya kayak gini. Sesuatu yang patut kita pikirkan. Makasih banyak udah nyimak.